Performa gaming, memori lapang, dan harganya tuh berasa enteng. Apa ya kira-kira yang kurang? Balik lagi bersama Bang Tekno, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini adalah itel RS4. Ini namanya kayaknya terinspirasi sama mobil Audi ya, Audi RS4 yang ngebut dan keren. Yang paling mengejutkan sih di bagian sektor harganya ya, karena itel RS4 ini dengan RAM 12GB ya, harganya cuma 1999 untuk harga flash sale-nya. Atau mendingan kamu cek aja ya, link di deskripsi video untuk beli HP ini adanya di mana. Kali aja kamu dapat harga promo. Ya, yang pasti ya, untuk yang cari HP untuk performa gaming di kelas harga di bawah 2 juta, ini udah bukan pilihan yang salah. Ini pilihan yang udah tepat banget. Sesuai namanya ya, performanya tuh ngebut kayak mobil Audi RS4. Ya, setidaknya untuk kelas harganya. Karena HP ini udah pakai Helio G99 Ultimate yang jadi mesin utama. Dimana ada dua pilihan ya untuk memorinya. 8128 atau yang seperti yang saya punya ini yang 12GB RAM dengan storage 256. Dan resmi, HP ini jadi HP dengan 12GB RAM termurah saat ini di Indonesia. Walaupun performa buat main game ini udah paling lancar ya untuk HP yang pakai Helio G99, buat Mobile Legends tuh sayangnya belum kebuka pilihan grafis dan frame rate ultranya. Jadi kita masih puas dengan settingan grafis tinggi dan frame rate tinggi. Kalau urusan dipakai buat push rank mah ini udah aman lancar ya. Stabil selalu di 60 FPS selama main. Untuk performa main game PUBG Mobile juga ini masih harus puas dengan settingan grafis mulai dari Smooth Ultra, Balance Ultra, dan maksimal di HD High. Belum kebuka settingan frame rate ekstrimnya. Ya, selama main dengan grafis Balance Ultra, HP ini bisa stabil di 40 FPS. Dan berasa ringan banget ya buat jalanin game. Mungkin karena layarnya yang masih SD Plus juga kali ya. Jadinya beban chipset tuh jadi lebih ringan. Udah gitu gyroskopnya juga udah aman lancar. Kalau jago mainnya gampang banget dapet chicken dinner. Kalau untuk performa buat main game lainnya ya, termasuk game Genshin Impact, Bang Tekno udah bikin video tes gamingnya. Kamu bisa cek ya di deskripsi video atau yang muncul di atas. Yang pasti kalau buat main game ini udah enak banget. Dan buat performa baterainya juga udah termasuk awet buat main game. Karena waktu dicoba dalam ruangan ya dan pakai internet wifi, baterainya yang 5000 mAh cuma berkurang 13% aja saat dipakai main game Mobile Legends selama 1 jam. Ya kira-kiranya kalau dipakai buat main game nonstop ini bisa lebih dari 7 jam ya, hampir 8 jam gitu. Udah mantep kan? Dan kalau lagi main game gitu ya, terus baterainya lowbat, kita bisa charge langsung aja, aman tanpa kendala, nggak bikin HP-nya panas. Karena HP ini punya fitur bypass charging ya, yang bikin kita saat nge-charge kayak gini sambil main, power baterai itu nggak akan dipakai, HP pakai power langsung dari charger. Jadi baterainya nggak cepet rusak. Dan main game juga nggak akan kepanasan karena nge-charge. Dan untuk ngomongin chargernya ya, di kelas harga 1 jutaan, bahkan di kelas harga 2 jutaan, HP ini tuh udah termasuk juara buat nge-charge-nya. Dan kalau nge-charge-nya pakai charger bawaan ya, dalam 30 menit itu udah terisi 40%. Selama 60 menit terisi sekitar 78% dan sekitar 1 jam 20 menit bisa penuh 100%. Gimana? Baru bahas gaming sama charging aja udah berasa worth it kan untuk kelas harganya? Apalagi kalau lihat isi kotak penjualannya yang komplit, udah dapat soft case bening dan dapat charger adapter 45 watt juga. Makin berasa murah aja sih. Kalau di sektor desain, HP ini tuh punya bodi belakang dari bahan plastik ya, polikarbonat. Untuk finishing permukaan bodinya ini ngedoff mirip kayak metal brush, jadinya tuh nggak nempel bercak sidik jari. Dan yang bikin menarik adalah desain kameranya ya, yang dibikin dramatis banget. Karena bezel kameranya tuh bulat besar kayak gini, padahal ini cuma dual kamera aja. Kelihatan keren sih. Ya cuma tulisan RS di tengahnya ini tuh yang berasa ngerusak suasana gitu. Untuk framenya datar ya, ngasih kesan kotak. Tapi karena pinggiran framenya tuh dibuat membulat, jadinya nggak berasa tajam bersudut di genggaman. Tetap berasa kotak, tapi lebih nyaman digenggam. Untuk lubang-lubang rapi ngumpul di bawah. Ada port charger, port audio, dan lubang mic. Juga speaker utama termasuk ya. Kalau di sisi atas cuma ada gray speaker. Yang sayangnya posisinya berseberangan ya dengan speaker utama. Jadinya kalau misalkan kita pegang HP-nya horizontal kayak gini ya, pada saat main game atau pada saat kita nonton video megangnya begini, salah satu speaker bakalan ketutup sama tangan dan itu bikin salah satu speakernya suaranya mendem. Untuk tombol volume dan power di sisi kanan ya, dimana tombol powernya udah jadi satu sama sensor sidik jari. Dan kalau kita lihat sisi kiri ya, termasuk berita baik sini. Ada laci kartu yang laci kartunya ini udah triple slot dan udah ada seal karet penahan air. Overall ya, kalau ngeliat desain bodinya ini tuh udah kelihatan cakep, udah berasa cukup nyaman di genggaman. Ya cuma tulisan RS-nya ini aja sih yang berasa bikin kurang estetik dilihatnya. Sementara kalau tampak depannya, nih, udah kelihatan keren kan? Pakai layar punch hole display, yang bezelnya ya masih berasa agak lebar sih untuk bagian bezel bawahnya. Tapi ingat harganya jadi berasa wajar. Untuk layar sendiri ini ukurannya 6,56 inch SD Plus ya, dengan refresh rate kelas gaming 120Hz. Udah berasa bagus kualitas visualnya di dalam ruangan. Kalau dibawa keluar ruangan, di bawah matahari langsung gitu, ya masih berasa agak gelap, tapi masih cukup kelihatan.
Untuk respon layarnya cepat nggak pakai delay dan bisa mengenali maksimal 5 sentuhan secara bersamaan. Yang saya suka untuk level harga di bawah 2 juta yang udah ngebut gini, audionya tetap berasa mantep, udah didukung teknologi digital theater system yang bikin suara tuh lebih berasa surround. Dan untuk kualitas speakernya sendiri ya, kalau misalkan dia dipegangnya nggak ketutupan tangan, ini kualitas speakernya berasa powerful. Apalagi kalau misalkan kita setel volumenya di 100%. Berasa kencang, berasa nendang, dan cukup berasa detailnya. Kayak gini suaranya. ITEL RS4 ini punya sensor lengkap ya, untuk stick jari jadi satu bareng tombol power, jadinya mudah jangkau. Nggak perlu dilihat ya, tinggal tap aja langsung kunci kebuka. Udah punya sensor NFC juga untuk baca saldo dan top up e-money, jadi kita nggak perlu ribet cari ATM, tinggal tap aja kartunya di belakang kamera gini, langsung kebaca saldonya. Sensor dasarnya juga lengkap komplit, ada sensor cahaya untuk cerahan layar otomatis, ada sensor magnetik untuk kompas, dan juga punya sensor gyroskop yang performanya cepet saat dipakai main game. Dan HP ini juga cocok banget jadi penunjuk jalan. GPS-nya tuh udah berasa cepet dan akurat baca lokasi. Ada fitur kompas juga buat tahu arah mana kita menghadap di peta, dan layar IPS yang aman kalau di bawah cahaya matahari bikin HP ini tuh pas banget ya jadi andalan driver online roda 2 untuk cari rejeki. Sementara kalau di bagian softwarenya, ya HP ini tuh udah menggunakan ITEL OS versi 13 yang berdasarkan Android 13. Belum diketahui sih, belum ada informasi resmi dari ITEL untuk software update-nya kayak gimana. Bakalan dapat sampai Android berapa, untuk security patch-nya gimana, belum ada informasi resmi. Yang pasti HP ini tuh udah punya fitur yang banyak banget ya. Kayak ada theme store bawaan untuk kita bisa pilih-pilih tema, atau wallpaper secara gratis kalau kita mau ganti suasana HP. Ada juga fitur smart panel untuk buka menu shortcut aplikasi penting dan shortcut screen recording dengan swipe layar dari tepi dan tahan sebentar di tengah. Ada juga nih fitur sosial turbo yang bikin WhatsApp-an tuh makin asik ya, karena kita bisa ubah suara, bisa video call mode cantik, sampai bikin stiker sendiri bisa di sini. HP ini juga punya fitur dual app buat menggandakan aplikasi sosial media dan juga aplikasi chatting. Terus juga punya fitur Kids Mode untuk membantu kita membatasi penggunaan gadgets pada anak-anak. Ada juga nih fitur Dynamic Bar yang bikin area kamera tuh melebar dan ngasih info status saat kita nge-charge, termasuk juga saat face unlock. HP ini juga punya fitur dual tap ya untuk membangunkan dan juga menidurkan layar. Ya, kamu bisa lihat aja fitur-fitur lainnya di HP ini kalau misalkan kamu udah beli HP-nya. Banyak fiturnya. Untuk bagian kameranya ya, di atas kertas berasa indah dengan kamera utama udah 50 megapiksel yang aperture-nya tuh gede banget ya, kayak flagship. Udah f1.6. Dan kamera satunya lagi ya cuma auxiliary kamera aja. Dan kalau kita mau selfie, kamera depannya 8 megapiksel. Dan udah dilengkapi LED flash untuk selfie-selfie di kondisi gelap. Dimana lampu LED flashnya ini tuh bisa kita atur ya tingkat kecerahan layarnya dengan cara di swipe aja layarnya ke atas ke bawah kayak gini. Untuk hasil foto-foto kamera selfie-nya kayak gini. Kalau buat dynamic range ini udah cakep banget ya. Jadi bisa foto selfie dengan background cahaya terang. Kalau soal detail ini udah cukup baik. Ya bukan yang istimewa tapi udah cukup banget di kelas harganya. Dan kalau dipakai buat foto-foto potret juga foto potretnya udah rapi. Walaupun di belakang kita ada orang tetap dia kena blur. Dan kalau untuk hasil foto-foto kamera utamanya kayak gini nih. Ya bukan kualitas yang bagus banget gitu, tapi di kelas harganya ini udah cukup banget ya. Punya detail yang bagus dan warnanya juga bagus. Apalagi kalau ngeliat warna merah dan warna hijaunya ya. Ini tuh berasa lebih ditonjolin banget untuk warna-warna ini. Untuk dynamic range juga luas dan hasil fotonya udah bisa banget dinikmatin buat HP di kelas harga di bawah 2 juta. Kalau untuk foto potretnya juga udah cukup rapi dan jarang banget salah blur. Udah pinter banget nih ngebedain mana objek, mana latar. Jadi jarang-jarang banget yang namanya salah blur. Kalau untuk foto malamnya kayak gini, ya bukan yang terbaik ya. Tapi udah cukup banget. Bikin lampu-lampu tuh kelihatan berasa detail, nggak berasa over bright, dan bagian gelapnya tuh nggak terlalu berasa noise. Overall oke banget sih untuk hasil foto-foto malamnya. Dan kalau untuk rekaman videonya ya, HP ini tuh untuk kamera belakangnya bisa mentok di 2K atau di Full HD 60 fps. Sementara kalau untuk kamera depannya, dia bisa juga di 2K dan Full HD di 30 fps aja. Dan yang menarik adalah kalau untuk rekaman video, dia tuh punya yang namanya fitur Ultra Steady untuk menstabilkan perekaman video, tapi di Full HD 30 fps aja. Rekaman video dengan Full HD ya, 30 fps, Ultra Steady-nya diaktifin, kualitasnya kayak gini nih, jalan agak cepet nih.
karena lagi ngejar waktu buat event. Jadi jalannya agak cepet. Gimana, stabil banget ya. Kalau lihat fokusnya nih, pindah fokus juga cepat, nggak perlu ditap. Asli keren. Kita jalan lagi. Sementara kalau untuk rekaman video pakai kamera depannya gimana? Yuk kita coba. Oke, ini perekaman video kamera depan ya. Ultra steady-nya aktif di Full HD 30 fps. Dipakai buat jalan aja, kualitasnya kayak gini. Ini seperti yang saya bilang tadi ya, jalannya agak cepat. Gimana, lumayan stabil ya. Kalau misalkan ultra steady aktif, dynamic range-nya jelek banget, langitnya putih doang. Kayak gini kualitasnya. Kalau untuk suaranya sendiri gimana? Suara mic-nya apakah kenceng, apakah bagus gitu ya, apakah mendem? Kamu bisa nilai sendiri. Oke, HP ini tuh jadi HP 12GB RAM termurah yang resmi saat ini. Berasa worth it banget sih di kelas harganya, karena buat main game udah kenceng, ngecharge-nya juga udah cepet, dan baterainya juga udah berasa awet kalau buat main game. Kalau menurut kamu gimana itel RS4 ini? Menarik nggak sih? Ya kira-kira segitu aja sih videonya. Like videonya kalau kamu suka, di-share juga boleh. Kalau misalkan kamu nggak suka ya, komentar aja nggak sukanya di mana. Dan segitu aja videonya. Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. itel cakep nih, buat gaming enak. Cuma namaannya aja sih yang bikin bingung. Abstrak itel mah bikin nama. RS4 RS Realme 11 dari Realme sih.